Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Luar biasa. Sobat CB, hari ini kita bertemu lagi di podcast Sing Booster. Hari ini kita kedatangan tamu spesial Pak Iwan Pramono, alumni CB. Nah, sebagai awalan untuk perkenalan untuk Pak Iwan, beliau lahir 6 Mei 1981, berbalik. Join di ADT mulai dari 1 Maret 2022, jabatannya manajer engineering ADT. Anaknya 2, Alessia Prameswari dan Askia Maheswari. Ini teman nambah, Pak? Nantilah. Ini sama seperti Pak Awi kemarin, beliau ini adalah dulu profesor saya waktu masih di Sentral dan di Paringin ya. not Pak. Not ya. Gimana Pak perasaannya Pak setelah sekian lama meninggalkan Adaro terus balik kampung lagi ke Adaro Pak? Ya yang masih seneng ya. Kalau dulu 2009 kan Ya. Sama ini Mas Jaro namanya, dulu aku nanya Jaro karena dia tinggal di Jaro ya Mas ya. Merauya sih Pak. Merauya, ya. Jaro tuh Jawa separuh sih. Sama separuh ya. Terus sama Mas Jaro di drilling. Kemudian seneng lah nostalgia lagi dan hampir 2009 sampai 2016. Hampir 8 tahun lah ya, 8 tahun. Lumayan lama ya Pak. Sehingga pas kemarin dapat penugasan di sini ya alhamdulillah, puji Tuhan. Senang banget lah teman-teman bisa ketemu teman-teman kembali gitu ya. Ya senang banget. Jadi buat sobat CP ini dulu yang sering ngasih motivasi juga ke pribadi, aku pribadi. Ingat ketika kita ketemu pertama kali di TOS, Pak Iwan pernah bilang jangan lagi kelakuan yang dulu diulang lagi. Sekarang harus jadi sosok yang berubah. Ya alhamdulillah dari situ juga jadi telak belakang kita untuk berubah lagi. Nah, ini nyinggung-nyinggung ke agak-agak belok dikit ke tadi sudah ke Pak Iwan reunian tentang keselamatan kita yang ada di ADT ini Pak. Kalau menurut sudut pandang seorang Iwan Pramono, arti keselamatan itu seperti apa sih? Arti keselamatan ya, rekan-rekan. Sebelum saya ngomong arti keselamatan, saya selamat dulu lah. Sudah menempati jabatan yang baru dulu ini. Alhamdulillah. Mas Jaro ini rekan kerjaku yang bantuin untuk membuat lubang supaya bisa diledakin nih, rekan-rekan. Dan dulu sering nyangkul bareng sama ini. Ya, terkait dengan keselamatan ya, sederhananya saya mengartikan keselamatan itu adalah sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi oleh seseorang atau makhluk hidup gitu ya. Sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi terkait dengan ya sembarang lah, misalnya wah selamat hari nyawa gak ketemu Iwan Pramono. Masalah kalau ketemu sama dia itu kalau nggak dimarahin kalau gini, nah, artinya dia hari itu tidak ingin ketemu dengan aku gitu ya, karena ada sesuatu hal yang tidak ingin dia terjadi gitu. Atau yang harus ditutupi ya Pak ya? Tutupi bisa kata wah alhamdulillah puji Tuhan selamat aku hari ini tadi itu nggak ketabrak motor gitu. Artinya memang kejadian ketabrak motor itu tidak diinginkan, sehingga keselamatan menurut saya adalah ya sesuatu hal yang tidak diinginkan oleh manusia ataupun makhluk hidup. Misalnya selamat itu si kucing itu nggak kejatuhan benda padahal tadi itu ada benda. Artinya makhluk hidup pun yang tidak bisa berbicara dia pun juga menginginkan sebuah keselamatan. Artinya sesuatu hal yang tidak ingin terjadi atau yang diharapkan, kira-kira seperti itu. Dulu kan Pak Iwan mulai dari ketemu Jaro dulu kan masih supervisor, terus naik jadi manajer. Pasti kan ketemu banyak orang yang mungkin mindsetnya tentang keselamatan itu berbeda-beda. Bagaimana sih caranya Pak Iwan merubah mindset seorang dari yang A jadi yang B, jadi dari yang nggak baik berubah menjadi lebih peduli tentang keselamatan, merubah mindsetnya seperti apa sih? Merubah mindset ya? Nah, pola pikir mereka. Ini ada botol ya Mas Jaro ya? Ya. Menurut Mas Jaro, botol ini tidak bisa untuk apa? Botol ini Botol ini fungsinya untuk menampung air ya? Ya, botol ini tidak bisa digunakan untuk apa? Untuk lempar orang nggak bisa. Untuk lempar orang nggak bisa? Karena kalau bisanya ke negatif. Enggak, yang botol ini tidak bisa digunakan untuk apa misalnya? Botol ini tidak bisa digunakan untuk apa?
Untuk hal-hal yang nyalakan motor nggak bisa. Nyalakan motor? Nggak bisa. Nah, oke. Nyalakan motor ya? Ya. Oke. Kenapa botol ini tidak bisa dipakai untuk nyalakan motor? Karena memang bukan fungsinya. Bukan fungsinya. Di dalam motor itu ada unsur airnya nggak? Nggak ada. Nggak ada. Kalau misalnya motor itu ada sedikit kotor, kemudian dia butuh dibersihkan, kira-kira membutuhkan air atau Baru dia butuh air. butuh air. Botol ini digunakan untuk apa? Wadah air untuk mencuci. Oke. Artinya masih bisa berfungsi untuk mencuci, membersihkan motor. Tadi Mas Jarod bilang untuk apa tadi itu? merubah mindset Iya. pikir. Botol tadi tidak bisa dipakai untuk Nyalakan motor Nah, ternyata aktualnya bisa. nah, Bersihkan. dalam hitungan 1 menit Mas Jarod sudah bisa merubah mindsetnya. Artinya apa untuk merubah mindset? Ya kita harus mengenal pola pikir kita dulu. Nah, pola pikir Mas Jarod tadi kan, botol ini tidak bisa dipakai untuk menghidupkan motor. Ya, pasti nggak ada yang percaya nih, masa Iwan ini ngarang juga, masa botol ini dipakai untuk menghidupkan motor. Otaknya itu di sini apa ya gitu ya. Kira-kira seperti itu. Tapi tadi Mas Jarod dia bisa bilang bahwa Mas, memang motor itu ada unsur apa di sana? Oh, kalau misalnya motor itu rusak karena kotor atau karena apa, kemudian dia dibutuh dibersihkan. Misalnya salah satu membersihkannya mungkin nggak pakai air lah, mungkin pakai apa teman-teman? Nah benar, pakai bensin misalnya gitu ya, pakai bensin misalnya. Ini bisa dipakai untuk membawa bensin. Secara nggak langsung ya. Nah, artinya Bisa. Secara nggak langsungnya. Secara nggak langsung. Nah itu tadi lah. Pertama untuk merubah mindset adalah kita harus kenal pola pikir kita dulu. Setelah kenal pola pikir, kita harus berani keluar dari zona nyaman. Tadi Mas Jarod masih belum menerima nih. Nggak mungkin Iwan ngaco. Ya. Ada penolakan. Ada penolakan tadi ya kan. Dia bilang secara tidak langsung. Oke, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kita ikutin dulu. Tadi kan sedikit banyak kan masih secara tidak langsung, Pak. Nggak apa-apa. Yang penting ini, Mas Jarod harus keluar dari zona nyaman bahwa nggak mungkin botol itu membersihkan motor itu nggak ada otaknya itu. Biarin aja dulu. Kemudian kita melakukan sebuah pendekatan. Bagaimana Mas Jarod sudah bisa botol ini untuk menyalakan motor? Bisa. Nah, sampai kata dia bisa. Seandainya ketemuan kedua dia Masih belum belum bisa, ya ngomong Deketin aja. lagi. Deketin lagi. Pola pikir adalah kata kunci bagaimana kita bisa merubah mindset orang itu. Dari yang bisa menjadi tidak bisa juga bisa, dari yang tidak bisa menjadi bisa. Kira-kira seperti itu. Itu kalau motivasi dari luar Pak ya. Nah. Kalau yang merubah dari dalamnya sendiri gitu Pak. Kan kita sendiri yang menolak. Jadi kan ada sedikit kata-kata dari sampean kan yang berubah. Jika sudah kalau yang dari dalam tuh bagaimana caranya membangkitkan yang merubah pola pikir kita dari diri sendiri gitu Pak. Kalau dari dalam. Oke. HP ini tidak bisa dipakai untuk apa? Untuk makan. Untuk makan. Coba berpikir. Benar HP ini tidak bisa dipakai untuk makan? Kalau dijual belikan campur bisa. Dalam hitungan 2-3 detik Mas Jarod sudah bisa merubah mindsetnya. Nggak ada otaknya ini HP masa dipakai untuk makan. Kalau begini nggak bisa Pak ya. Kalau begini nggak bisa. Ya. Misalnya nih ya, ini ada makanan, ini ada makanannya nih. Namanya apa nih Mas? Pangsit Pak. Pangsit. Nah ini misalnya gini nih. Misalnya tadi nggak bisa nih. Ada sedikit bisa. Ini misalnya teman-teman. Tinggal merubah cara kita aja. Saya nggak ngomong, tapi Mas Jarod tempat omongannya. Tapi enak juga nih. Dari mana nih? Pikiran itu sendiri Pak. Oh ya. Jadi merubah tadi kan kalau mindset kita kan selama ini agak belok sedikit lah. Kalau kemarin mindset kita kan ya kerja. Kreatif buat perusahaan. Sekarang bagaimana caranya kita mikir kreatif buat kehidupan kita yang akan datang. Karena kalau saya sih ekstrimnya jangan mikirin perusahaan tanda kutip. Pikirinlah dirimu sendiri. Untuk yang positif, kreatif tadi ya. Kenapa perusahaan butuh kreatifnya teman-teman? Apa? Ya kan nanti akan ada banyak masalah yang mengharuskan kita untuk berpikir bagaimana, nggak cuma itu cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ini 2-3 cara. Oke. Kalau misalnya perusahaan butuh karyawan kreatif gitu ya. Iya. Yang untung itu perusahaan atau karyawannya? Karyawannya. Karyawannya. Kenapa? Karena dengan butuh karyawan kreatif mengharuskan si karyawannya untuk berpikir yang nantinya nggak akan terpakai untuk perusahaan saja, untuk kehidupannya di rumah. Misalnya
teman-teman sudah berpikir kreatif gitu ya. Ternyata di perusahaan tertentu itu hanya digajinya 1 juta. Padahal kreatifnya teman-teman itu ya inilah ini ada kreatif ini bikin usaha-usaha kayak gini. Mungkin pendapatan di Buma Mas Jarwo ya saat ini mungkin 30 juta gitu ya. Amin. Tapi pada saat membuat usaha dengan kreatifnya ini omset 1 bulannya bisa 150 juta. Amin. Pilihan di tanganmu. Ya. Mau berkarir tetap di perusahaan atau berwirausaha. Nah, jadi itu Pak Iwan pengen menunjukkan bahwa manusia kreatif itu dimanapun tempatnya dia akan membawa manfaat untuk dirinya sendiri. Ya syukur-syukur bisa untuk ke orang lain. Sama kayak ketika aku pribadi menyampaikan tentang materi induksi. Jangan pernah berpikir kamu selamat untuk rumah. Gajimu akan cukup. Tapi ketika kamu berpikir untuk diri sendiri, untuk keluargamu, kamu akan mendapatkan lebih dari yang apa yang kamu harapkan. Selamat pulang ke rumah mahal biayanya. Pulang nggak pakai ambulan mahal banget biayanya. Karena kita udah berapa dari tahun 2008 sampai sekarang udah beberapa kali menemui teman kita yang pulang dalam keadaan nggak baik-baik saja. Karena kalau sekarang menurut Pak Iwan sendiri ya, kita perlu orang yang sedikit berpikiran gila. Karena kalau orang baik-baik saja sudah terlalu banyak. Dalam artian gilanya itu yang positif. Mungkin dia menyampaikan sesuatu dengan caranya dia cuma tersampaikan. Kan itu yang delivery-nya lah. Gimana Pak Iwan? Terkait dengan kata gila gitu ya, artinya kalau kita melihat orang gila ya teman-teman pasti tahu ya, orang gila itu kayak apa sih ya, orang yang ada orang maupun nggak ada orang ya dia nggak peduli gitu ya. Dia mau melakukan sesuatu hal ya sesuka-sukanya dia, artinya dia berpikir gila itu kita adalah berpikir di luar batas-batas yang membelenggu kita. Misal 2 tambah 3 berapa Mas Jarwo? 5. Selain itu 2 tambah 3? 5. Selain itu? 5. Selain itu? Ya, gangsal. Selain itu? Cukup itu. Kalau bahasa apa bahasa lain? 2 tambah 3, selain itu? Berapa hasilnya? 2 tambah 3, 6 kurang 1. Oke. Bisa 2 tambah 3 jadi 100 nggak? Bisa. Bisa. Apa itu? 2 tambah 3 jadi 100. Apa tadi Bu? Kali 20. Kali 20. Nah, 2 tambah 3. 2 pekerja wanita ditambah 3 pekerja pria melakukan aktivitas pembuatan ini yang semula setiap hari hanya hasilnya Rp5 menjadi Rp100. Itulah berpikir gila. Bagaimana orang berpikir bahwa 2 tambah 3 itu nggak mungkin. Matematika dari sejak saya SD sampai saat ini 2 tambah 3 itu adalah 5. Nggak ada ceritanya itu 2 tambah 3 itu sama dengan 100. Cuma bagaimana caranya? Bagaimana caranya, kreativitas, ide-ide gila itu yang dibutuhkan. Sama 2 tambah 3 mau 10 tambah 2, pakemnya itu memang 12, pakemnya itu memang 5. Tapi kita dibekali oleh akal, kreativitas. Manusia diciptakan sesempurnanya bentuk. 2 tambah 3 tidak selamanya itu akan 5. Matematis iya, tapi kehidupan tidak selamanya matematis. Iya. Bekerja tidak selamanya matematis. Nah, ada yang bisa membuat kita itu bisa lebih dari itu. Tergantung kita tadi, pikiran kita mau gila nggak gitu kan. Harusnya mau gila. Nah, kalau mau gila artinya kita berpikir freestyle, bebas. Asal pada waktu bebas itu kita juga perlu menerapkan sebuah etika. Jangan sampai 2 tambah 3 harus dapatnya 1 juta nih. Orang ini dimodali dengan palu, dimodali dengan gergaji, perlu nyuri. Nah, juga ya kan. Banyak, cuma caranya kan nggak benar. Betul. Seperti itu. Terus kalau ini kembali lagi ke masalah keselamatan. Menurut Pak Iwan, sekreatif apa sih kita harus dalam menyampaikan tentang keselamatan? Karena selama ini kan kita udah berbagai macam cara nih. Tapi kan kalau keselamatan nggak kayak produksi. Kalau pakai ini kelihatan hasilnya. Kan karena keselamatan itu kan bukan hasil yang akan kita petik 1-2 hari atau 1 minggu yang akan datang, tapi lebih ke jangka panjangnya. Nah, kalau Pak Iwan harus kita seperti apa sih kita dalam menyampaikan pesan keselamatan itu? Sekreatif apa gitu ya? Menyampaikan sekreatif apa? Ya. Kata kreatif tentunya hari ini, lusa, kemarin, yang akan datang berbeda kali. Iya. HP-nya Mas Jarwo ada ininya nggak? Ada yang bisa dibuat lebih baik nggak saat ini? Ada yang bisa dibuat lebih baik nggak HP-nya saat ini? Kalau aku cukup sih Pak. Cukup. Cuma ya kan tampilannya aja yang lebih harus dipercantik. Kira-kira dengan cara apa?
ganti casing, ganti Sederhananya gini, tadi Mas Jaro udah bilang hari ini cara kreatifku memakai HP adalah seperti ini. Besok saya akan bisa pakai HP yang ada casingnya. Terkait dengan kreatif, sekreatif apa? Lakukan yang terbaik pada hari ini. Lakukan yang terbaik. Terbaiknya saat ini apa? Ya terbaiknya saat ini HP-nya Mas Jaro seperti ini. Apakah ini akan terbaik? Belum tentu. Belum tentu, besok berubah lagi. Besok berubah lagi. Nah, artinya kita melakukan yang kreatif itu yang melakukan yang terbaik menurut kemampuan kita. Terus bagaimana caranya? Gitu ya. Nah, caranya adalah untuk merubah HP ini supaya tadi katanya lebih baik diganti Casingnya. Nah, bagaimana kita membuat implementasi budaya atau implementasi keselamatan ke orang lain ya? Kita harus kenal orang itu. Mas Jaro punya satu teman siapa namanya? Rohmat. Dia usia berapa? Dia sekitar 31-32. 31-32. Artinya pada saat Mas Jaro kenal Rohmat usianya 31. Kenal tuh mulai dari usia saat ini 31. 31 saat ini. Mas Jaro punya teman kerja yang usianya bukan teman kerja, teman main lah. Yang usianya 60 tahun? Nggak ada. 50 tahun? Yang ada tuh 45-an. 45. Mas Jaro punya teman main yang usianya 17 tahun? Tidak ada. 20 tahun? 20 tahun. Tidak ada sih Pak, lebih ke 25 ke atas. 25 ya. Mas Jaro punya tiga tadi nih teman-teman. Punya usia yang 25, punya usia yang 38, punya usia yang kurang lebih 45. Kira-kira caranya sama nggak? Beda. Kalau yang lebih tua tuh kita lebih kayak menghargai ketuanya. Kalau yang lebih santai lah kalau berdua. Di bawah seakan-akan tuh sedang kita lebih mengemong, banyak memotivasi dia. Itulah cara kreatifnya Mas Jaro. Sekreatif apa? Tadi kenali usianya dulu. Lain usia, lain caranya. Nggak akan mungkin kita ngomong dengan usianya 50 tahun, bro, gitu ya. Iya. Pakai helm dong. Nggak sopan banget orang itu. Tata keramanya, etikanya. Tadi kan saya cerita. Kenali usianya. Setelah kenali usianya, kemudian kita kenali karakternya. Si usia 50 tahun itu sukanya ngapain dia? Sukanya apa dia? Sukanya? Biasanya kalau orang umur 50-an Sukanya dia apa? tahun lebih ngomong-ngomong yang serius. Serius, oke, serius. Yang usia 38. 38 nih kalau umur kita lebih ngomong yang tentang puber kedua. Puber kedua. Oke. Yang usia 25. 25 tuh lebih membahas tentang dia apa yang harus dia punya, masa depannya seperti apa. Pada saat kita berbicara sama orang yang usianya 50, tadi karakternya adalah serius. Pada saat ngobrol keselamatan, buatkan ciptain suasana juga serius. Hargai dia, buatlah suasana yang serius supaya apa? Oh, ini kok aku banget ya, aku dihargai banget, aku dimintai pendapat banget, aku diminta untuk selamat. Kemudian yang tadi yang usianya 38 yang dia masa puber kedua, artinya sih dia suka happy. Jangan dibuatlah serius. Kalau tadi karakternya jangan buat serius, ngobrol keselamatan sama dia dibuat serius Nggak masuk. ini mau ngomong kayak mau ujian aja. Kemudian kalau yang usia 25 yang sukanya tadi 25 seneng bahas masa depan, main Masa game depan. online, main game online. Ceritain terkait dengan indahnya masa depan. Kemudian kalau ada sesuatu harus bagaimana ya? Kreatif, kenali usianya, kemudian kenali karakternya. Ya tiga itulah bisa kita nanti akan bagaimana menarik dia untuk memahami bahwa keselamatan atau apapun atau budaya itu bisa. Jangan pernah kita punya satu metode untuk semuanya. Nggak masuk ya. Kecuali itu kalau kita makan all you can eat, untuk konteks ini belum bisa. Tidak konsep ya. Beda. Tadi udah kreatif dirimu tuh, udah kenal ini, main. Nah, terus ini untuk yang penutupnya terakhirnya, Ya. pesan Pak Ewan apa sih buat teman-teman CB ataupun mungkin Pak Ewan CB senior nih, Nah. suhunya CB. Ya. Siapa tahu ada punya misi baik untuk teman-teman CB yang ada di ADT ini. Ya, oke. Yang pertama saya senang banget ya. Terima kasih rekan-rekan CB, Mas Jaro dan semuanya ya. Saya terima kasih banyak pada kesempatan sore hari ini saya diajak ngobrol sebuah hal yang sangat membanggakan buat saya gitu ya. Suasana yang seperti ini yang ingin saya bangun gitu ya, ingin saya bangun. Kemudian pesan apa sih di antara CB ini gitu ya. Nah, saya mau bertanya balik sama CB. Sejauh mana rekan CB ini bisa kenal satu di antara yang lain?
Sederhananya, di sini ada Mbak Dini, ada Mbak Ayu. Bagaimana kalau Mas Teddy ini bertanya kepada Mbak Dini atau Mas Jaro bertanya kepada Mbak Dini, Din, yuk kita mandi bareng yuk. Ayo, yuk kita mandi bareng yuk. Kira-kira apa responnya Mbak Ayu ini? Nah, kira-kira apa? Mau dipukul kah? Mau di ini kah? Mau di ini kah? Tetapi kalau misalnya pada saat diajak ngobrol seperti itu, Mbak Ayu, mandi bareng yuk. Kemudian Mbak Ayu bilang, ayo kalau mau mandi bareng, di mana tempatnya? Ya, kita di kamar ya. Oke. Kok kamar berapa? Aku kamar 212. Ya udah, aku 213. Artinya apa? Pada saat kita membicarakan hal yang sensitif, kemudian respon dari lawan kita tidak menanggapinya, artinya apa? Lawan bicara kita sudah mengetahui karakter kita. Oh, definisi mandi barengnya Mas Jaro itu adalah mandi sama pada jam yang sama, menggunakan air yang sama, tempatnya yang berbeda kan? Tapi pada saat bareng ya. Bareng. Tapi pada saat itu langsung misalnya Mbak Ayu ini langsung di itu ya, memang Mas Jaro belum dikenal sama. Nah, untuk teman-teman CD, yuk saling kita kenal. Dengan kita mengenal di antar bersama teman, kemudian lebih banyak mengenal, tentunya kita akan bisa memberikan influence. Kalau tidak salah, dulu pada waktu mau jadi change booster atau change agent itu, kita dikasih pelajaran untuk minimal dalam satu hari itu harus mengenal 5 orang yang berbeda. Zamanku dulu untuk masuk jadi anggota CB itu tugas pertama dan ditulis di dalam kertas gitu kan. Yang pertama, kenali orang itu 5 minimal. Yang kedua, doakan yang paling baik orang yang kita benci. Nah, itu setiap hari itu. Terus yang ketiga, ucapkan 5 kali minimal terima kasih dalam setiap hari. Itu tugas pertama dulu menjadi change agent. Setelah kita dikasih pengetahuan segala macam, kemudian kita disuruh pulang ke kampung halaman kita di kerjaan, dikasih 5 tugas itu. Suruh kenal 5 orang, kemudian suruh doain orang yang paling kita benci. Doanya harus bagus-bagus. Yang terakhir, ucapkan minimal 5 kali dalam satu hari, ucapin kata terima kasih. Itu aja kasih oleh teman-teman CB, sejauh mana kita saling mengenal di antara tim, terutama tim CB ini. Kalau masih ada yang marah gara-gara diajak mandi bareng, yuk kita kenalan lagi. Dan jangan lupa, sudah berapa kali hari ini kita ngucapin terima kasih ke rekan kerja kita. Gitu bos. Oke, terima kasih Pak Iwan. Terima kasih. Terima kasih Mbak udah luar biasa ya. Jadi poinnya tadi yang pertama, lakukan yang terbaik untuk hari ini. Besok pikir belakang. Yang kedua tadi, berpikir kreatif lah dengan segala macam cara mendalami karakter orang untuk bisa menyampaikan tentang keselamatan. Yang terakhir tadi, ucapan terima kasih, kenali 5 orang, doakan yang baik-baik untuk orang yang bahkan kita benci banget. Kalau benci biasa mending Pak ya. Kalau benci biasa takutnya benci jadi cinta. Tapi kalau benci banget, mudah-mudahan kita bisa belajar ilmu ikhlas. Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Iwan. Semoga Pak Iwan selalu sehat, keluarganya sehat, lancar rezekinya, lancar urusannya. Amin. Untuk sobat-sobat CB, ADT dan All Set Buma, terima kasih sudah menyaksikan podcast kita sore hari ini. Doa yang sama untuk kalian semua, tetap semangat untuk kemajuan Buma dimanapun Buma berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semangat pagi.